Sampai Allah itu menggunakan kalimat wasahibatihi wa akhi. Ya. Istrinya, pasangannya yang dulunya kemana-mana barengan, dan saudara-saudaranya yang dulunya plek, itu di akhirat nanti bisa saling musuh satu sama lain. Itu kaidah umumnya, Pak. Kaidah umumnya begitu. Tapi ada kaidah khusus bagi orang-orang yang punya syarat-syarat tertentu. Nanti Allah kemudian berikan surga itu tidak cuma untuk dirinya, tapi untuk keluarganya dan keluarga besarnya. Sampai di surah Ar-Ra'd itu dibahasnya bahasanya. Kalau panjenengan nanti buka di surah Ar-Ra'd ayat ke-22, 23, 24. Ya. Sampai Allah itu menggunakan kata begini, Pak. Ya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Min abaihim. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga, ya, bersama dengan orang-orang soleh dari min abaihim, dari bapaknya. Jadi tidak cuma dia dong, tapi dia, bapak terus ingat mana? Setelah bapak apa, Pak? Simbah, Mbak Simbah, buyut, cangga, wareng, dekudek siwur, terus apa nih? Ya. Dekudek, gantung siwur, terus kerupak sinte. Ya ada toh, kerupak sinte, tepuk bosok. Ya. Ada 18 tingkatan. Dulu bapak saya ngajari saya selalu. Ya. Kalau tidak salah itu. Ya. Buyut, canggah, wareng, kudek-kudek, ya, gantung siwur. Sampai saat terus itu. Ya. Sampai berah, terah tumerah gitu, yang terakhir. Nomor 18 itu. 18 tingkat yang teratas itu saya ingat saya menyo-menyo terah tumerah gitu. Mbah menyo-menyo terah tumerah. Itu berarti sampai diajak semua itu. Maka Quran menggunakan bahasa apa? Abaihim. Ya. Abaihim. Wa azwajihim wa zuriyatihim. Dan kepada anak keturunannya. Anaknya putune cicit. Terus ke bawah. Ya. Allah tidak menggunakan kata abnaihim, tapi zuriyatihim. Sak turune kabeh, Pak. Berarti ada potensi. Kalau panjenengan itu masuk surga, itu tidak sendiri-sendiri. Tapi bisa punya potensi masuk surga itu dengan keluarga. Tidak cuma keluarga, tapi keluarga besar. Ya. Maka judulnya memang saya minta kepada teman-teman untuk tolong dispesifikkan. Keluarga besar. Bukan keluarga dong, tapi keluarga besar. Karena kita punya potensi ternyata untuk ngajak keluarga besar kita. Yo bapak, simbah, buyut, canggah itu tadi. Sampai ke bawah. Cucu, cicit, terusnya. Dan itu ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan itu. Diberikan kesempatan itu. Maka hari ini kita belajar tentang 9 ciri atau 9 syarat orang-orang yang mampu mengajak dirinya dan keluarga besar yang masuk ke dalam surga. Dimulai dari surah Ar-Ra'd ayat ke-20. Dimulai dari surah Ar-Ra'd ayat ke-20. Siapa mereka yang bisa mengajak keluarga besarnya masuk surga? Pertama, yang Allah sebutkan syaratnya, cirinya adalah 1, alladzina yufuna bi ahdillah. Mereka yang yufuna bi ahdillah. Mereka yang menyempurnakan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan kata yufuna dari kata wafa yafi aufa. Ya. Yufuna itu dari kata wafa. Wafa itu kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia jadi wafat. Orang nek wafat itu artinya apa, Bu? Wis rampung, sudah selesai. Ya. Ya. Orang yang yufuna itu, yufuna bi ahdillah adalah mereka yang menyelesaikan tugasnya, perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahdunnya dengan Allah. Ya. Jadi kita itu ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya perjanjian, Pak. Minimal perjanjian kita dengan Allah itu 2. 1 ketika dulu di alam ruh, ketika ditanya alastu bi rabbikum, kita menjawab qalu bala syahidna. Ya Allah. Dulu kita pernah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu, kata Allah. Alastu bi rabbikum. Kemudian kita menjawab di alam ruh, qalu bala syahidna. Ya Allah, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan saya. Pertanyaannya adalah apakah sekarang kita masih begitu? Dan Allah meminta kita untuk menyempurnakan.
Yufuna bi ahdillah. Mereka yang tidak hanya sekedar memenuhi janji, tapi memenuhi janjinya dengan sempurna. Sehingga di Quran itu Nabi Ibrahim itu disifati dengan itu. Nabiullah Ibrahim itu. Ya, Nabiullah Ibrahim itu disifati dengan Ibrahim alladzi wafa. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang orang yang wafa. Dia itu yang menyempurnakan perjanjian dengan Allah. Dikon ninggal bojone ditinggal. Dikon nyembelih anak yang disembelih. Tidak ada satupun perintahnya Allah kepada Nabi Ibrahim itu yang tidak dilaksanakan dengan sempurna. Maka Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Ibrahim alladzi wafa. Nabi Ibrahim itu sempurna perjanjiannya. Makanya panjenengan pengen jadi hamba Allah yang pertama ini. Contoh yang paling bisa diduplikasi adalah Nabi Ibrahim. Kalau panjenengan pengen menjadi orang yang memegang syarat pertama ini, itu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu tauhidnya sempurna, Pak. Sampai disebut bapak tauhid. Ketika di zaman itu, bayangkan, Pak. Ketika di zaman itu, seluruh kota, seluruh kampung, semuanya menyembah berhala. Ya. Ketika seluruh kampung, seluruh kota menyembah berhala, Nabi Ibrahim itu dewean izin satu-satunya orang yang tidak mau menyembah berhala, satu-satunya. Sementara seluruh kampung, seluruh orang itu menyembah berhala ketika itu. Yang kalau panjenengan, Pak, belum tentu sanggup, Pak. Mungkin kita tahu benar kadang-kadang. Kita tuh kadang-kadang tahu mana benar mana salah. Tapi nek kabeh salah, kita tuh yo kingguh. Kayak aku dewe sing salah, wong aku dewe sing. Kayak aku sing salah. Bisa jadi begitu loh, Pak. Kita mungkin hari ini ketika dengar ceritanya Nabi Ibrahim, kita bilang, kalau saya di zamannya Nabi Ibrahim, saya ya tak melu Nabi Ibrahim, belum tentu. Ketika seluruh kampung, seluruh kota, seluruh orang, seluruh penduduk nyembah berhala itu, terus jenengan dewean izin nyembah Gusti Allah itu, kadang-kadang malah kita ngasih ngerasa, apa kayak aku sing salah itu. Contoh gampangnya gini, jenengan datang ke satu acara, semua pakai baju hitam, jenengan tok sing nganggo abang. Kan kita terus mikir, kayak aku sing salah kostum. Terus diwoco nih undangan, bener ya abang. Tapi lama-lama kita ragu sendiri. Terus malah isi sendiri terus mulih. Jadi kadang-kadang berbeda itu kan juga tidak mudah. Nah, Nabi Ibrahim itu mampu melakukan itu. Nabi Ibrahim mampu berbeda. Nabi Ibrahim mampu kemudian menjalankan perintahnya Allah tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Sempurna tauhidnya. Ketika disuruh nyembelih anak, dilakukan. Coba nek panjenengan dikasih mimpi seperti itu. Jenengan dikasih mimpi nyembelih anak, Bu. Kira-kira komentar panjenengan apa? Tuhan model apa iki? Mosok anak dikon sembelih. Mosok Tuhan kok nyuruh nyembelih anak. Tenanan ora iki. Nabi Ibrahim tidak meragukan itu, Pak. Nabi Ibrahim itu sempurna ketauhidan, sempurna ketika menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka perjanjian kita yang pertama dengan Allah adalah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya Allah, saya mengakui Engkau sebagai Rabb. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita masih begitu dalam hati? Apakah kemudian masih begitu atau sudah berganti? Ganti itu belum tentu ganti agama loh. Ganti itu kadang-kadang mulai kita mengedepankan perintahnya atasan daripada perintahnya Allah. Itu bisa. Dan itu kadang-kadang yang paling tipis. Apalagi kalau sudah kaitannya dengan pangkat. Pangkatnya lebih dhuwur atasannya. Ya. Kita akhirnya tidak berani nentang. Padahal yang diperintahkan salah. Yang diperintahkan keliru. Hanya atas nama jabatan, hanya atas nama perintah atasan. Banyak orang yang tidak berani. Wis apa-apa ini. Akhirnya ikut salah. Atau kemudian tidak berani menolak perintah suami ketika pada urusannya adalah keburukan. Menolak perintah tidak berani menolak perintahnya orang tua. Maka para jamaah sekalian dari Allah, orang yang ternyata bisa membawa dirinya dan keluarganya masuk surga itu adalah yang yufuna bi ahdillah. Dia yang kemudian menyempurnakan perjanjiannya dengan Allah.
Mengakui bahwa Allah adalah Robnya secara sempurna, tidak digeser sedikit pun dengan apapun. Itu perjanjian kita pertama dengan Allah. Perjanjian kita kedua dengan Allah minimal, Pak, adalah yang disebutkan di surah Al-An'am ayat 162 itu. Di surah Al-An'am ayat 162 kita juga berjanji, dan itu kita pakai janji itu di sholat-sholat kita. Ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benar nggak kita hari ini kemudian hidupnya, ya, ibadahnya, sholatnya, matinya untuk Allah? Bener apa enggak? Ketoknya ngono, tapi belum tentu. Sekarang pertanyaan gini, jenengan hidup, Bapak Ibu, jenengan hidup 24 jam. 24 jam. Sing tinggi Allah kali tinggal kerja akeh pundi. Ngapusi berarti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Allah 5 menit ping 5. Kerjane sedina sewengi. Jare inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nek golek duit itu duit. Sing dipikir keluargane sih apa Gusti Allah? Keluarga sih. Terus jare inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Maka kalau kemudian panjenengan pengen iso bawa keluarga besar panjenengan sak rombongan itu, yo penuhi janjimu kepada Allah itu. Berani enggak kemudian ketika kita hidup dalam keadaan hidup itu untuk Allah saja? Bukan berarti sesuai itu kerja, itu dolan, kota. Tapi maksudnya adalah ketika panjenengan beraktivitas, hidup, kerja atau apapun itu, pikiran kerja panjenengan bukan untuk makhluk, bukan kemudian untuk boleh senang, tapi pikiran kerja panjenengan dalam mindsetnya adalah saya ini kerja dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mergo saya dikasih tangan komplit, skill komplit. Saya tuh ngajar ke diri saya sendiri dan kepada istri saya, kepada keluarga saya gitu. Kita tuh kerja itu bukan buat cari duit. Ya. Itu orang itu perkara kiri, itu bonus saja. Kalau keluar rumah bekerja, niat pertama adalah ya Allah saya pengen niru nabimu. Nabimu nggih kerja. Nah, kalau panjangan bapak-bapak kerja itu keluar dari rumah, itu diniati saya keluar rumah karena niru nabi, ittiba rasul. Minimal jangan dapat pahala ittiba rasul. Rasulullah itu kerja keluar rumah. Para nabi itu kerja keluar rumah. Ya, ada yang angon wedhus, ada yang kemudian ya bikin jubah besi, Nabi Daud, ya. Nabi Idris jadi tukang jahit, macam-macam. Ya. Semua nabi itu keluar rumah kerja. Kalau nabi sing klesetan ning omah ini, ya. Terus malesan scroll HP nabi itu. Nggak kebayang saya nabi model ngoten niku. Nabi yang omah scroll HP gitu. Tidak ada, Pak. Nabi itu semua keluar rumah kerja, Pak. Maka nek panjenengan keluar rumah, ittiba rasul. Saya pengen keluar niru para nabi. Kan minimal dapat pahala itu, Pak. Jadi. 1. 2, nek panjenengan keluar rumah kerja atau apapun itu. Niatkan itu, bersyukur kepada Allah. Ya Rob, saya punya tangan komplit, kaki komplit, pikiran waras, tak metu, tak kerja sebagai bentuk bersyukur kepada Engkau. Ya. Ikmalu ala Dauda syukro. Nabi Daud itu dipuji oleh Allah sebagai hamba yang punya syukur terbaik. Kenapa? Karena ikmalu. Nabi Daud itu kerja. Ikmalu ala Dauda syukro. Syukurnya Nabi Daud itu dengan bekerja. Jadi syukur terbaiknya, syukurnya Nabi Daud itu bekerja. Jadi jenengan kok duit tangan komplit, sikil komplit, pikiran waras tidak bekerja, itu tidak syukur. Dan yang ketiga, orang kerja itu mindsetnya nopo? Untuk menjaga kehormatan diri, ifahnya panjenengan. Ben orang jaluk-jaluk. Biar tidak minta-minta. Kita kerja itu supaya dianggap punya daya. Ben orang gampang dimesake wong. Jangan malah punya mindset bicaranya ben dimesake wong, ben dikei wong. Itu keliru. Seorang mukmin jangan sampai punya keinginan terbersih dalam hati, aku tak macak melas, tak macak randedit, tak macak mukane, lesu mata sayu, ya, jalan luyu, ben akeh sing mesake, biar banyak yang kasihan. Tidak boleh, Pak. Seorang muslim itu tidak boleh macak melas nih, mboten asal.
Jenengan harus tunjukkan jenengan gagah, punya izah, punya ifah, golek duit, gagah. Ya. Sampai bapak saya dulu tuh punya satu kebiasaan dan itu membekas betul di pikiran saya. Bapak saya ngerti ilmunya atau enggak. Bapak saya itu kalau keluar rumah dulu, dompet itu diganjel kaset tape. Terus direbuk kena gitu, ben ketok kandel. Wallahu alam itu model ilmunya dari mana. Tapi saya selalu ingat, bapak saya dulu kalau keluar rumah pasti dompet diganjel kaset tape. Set, lah bener di delok kaduan zaman dhisik kan model katok-katok levis niku, jin-jin niku. Berarti ketok merotot gitu. Duitnya akeh. Padahal isinya kaset tape. Saya ngerti betul. Ya mungkin dalam rangka menjaga kehormatan diri. Ya. Nah, zaman saiki ya jenengan sing ketune akeh gitu. Ya, kertu apa ae lah lebokno kono. Ya. Kertu time zone, kertu apa masukin situ kabeh. Kartu member apa lah gitu. Jadi kerja itu dalam rangka itu. Maka ketika panjenengan bekerja, ya Rob, saya bekerja untuk memenuhi janji saya kepadamu ya, karena saya bersyukur kepadamu. Jadi orang pertama yang masuk surga bersama sekeluarga itu adalah yufuna bi ahdillah. Dia yang teguh perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala.